Selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari yang hadir pada sore hari ini. Dan juga umat paroki Santa Maria Gunung Karmel Wolofeo yang berada di rumah masing-masing. Apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa, puji Tuhan. Tidak terasa, sore hari ini kita sudah masuk minggu Prapaskah yang ketiga. Masa Prapaskah adalah masa retret agung bagi kita umat Katolik. Dan biasanya di masa Prapaskah ini kita mengawali kegiatan katekese kita. Pada minggu Prapaskah pertama, kita sudah dalami dengan tema katekese kita, KBG sebagai komunitas iman dan perjuangan. Kita mendalami bahwa KBG bukan hanya sekedar wadah atau nama, melainkan gereja yang hidup dan bergerak untuk melihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Dalam minggu kedua atau Prapaskah kedua, kita sudah mendalami bahwa KBG berbagi melalui pantang dan puasa. Di sini kita dituntut untuk melihat dan berbagi dari buah pantang dan puasa kita kepada sesama yang membutuhkan. Dan di minggu Prapaskah ketiga ini kita akan berbicara KBG menghadirkan harapan bagi yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang terlantar, dan yang difabel. Adapun tujuan dari kegiatan kita sore ini, kita disadarkan bahwa Derma APP adalah hasil dari buah doa kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Dan kita juga disadarkan bahwa KBG dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Dan kita juga didorong untuk selalu terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan kita di gereja maupun di masyarakat. Dan kita juga melakukan dengan tindakan nyata kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu, supaya katekese kita ini berjalan dengan lancar dan ada pengenalan di dalam kelompok kita ini, maka terlebih dahulu kita saling memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Aaron di DPP sebagai anggota kateketik, dan di stasi Santa Clara saya sebagai ketua stasi. Nama saya Yohanes Isa, di paroki bertugas sebagai anggota katekese. Saya Berti, anggota seksi kitab suci DPP. Saya Regina, di KBG sebagai sekretaris. Saya Monti, di paroki sebagai anggota DPP, seksi gender dan pemberdayaan perempuan. Baik, saya Maya Bade, di paroki sebagai seksi liturgi, dan pada saat ini saya mewakili orang muda. Baik, terima kasih.
Inilah wajah-wajah kami dari Paroki Santa Maria Gunung Karmel, Wolofeo. Baik Bapak Mama, pertemuan kita ketiga ini KBG menghadirkan harapan bagi yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang terlantar dan difabel. Tema ini adalah panggilan agar KBG menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang peduli dan memulihkan. Kita juga diajak untuk melihat penderitaan sesama di sekitar kita dengan hati dan bertindak nyata dalam semangat persaudaraan. Mari kita awali kegiatan katekisi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Kepada Ibu saya persilakan. Cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang wilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu agar berubah kiranya wajah bumi kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka. Tenangkanlah pikiran dan damaikanlah jiwa kami, agar kami dapat mengikuti katekese APP minggu ketiga ini dengan penuh perhatian. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan nyalakanlah api kasih-Mu, supaya iman kami semakin teguh dan berbuah dalam tindakan nyata. Kami menyerahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Baik Bapak Mama, saudara-saudari, untuk mengenal atau lebih mendalami di tema yang ketiga ini, KBG menghadirkan harapan bagi yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang terlantar, dan yang difabel. Ada suatu kisah yang menarik bagi kita. Ada sebuah cerita yang membuat kita terkesima. Oleh karena itu, saya minta kepada Ibu untuk bisa bacakan untuk kita. Derma APP, doa yang menjadi harapan. Di Paroki Maria Ratu Rosari terdapat sebuah KBG bernama Maria Penolong Abadi. Komunitas kecil ini terdiri dari 25 kepala keluarga. Sebagian besar anggotanya adalah petani, buruh, ibu rumah tangga sederhana, serta anak-anak muda yang masih berjuang mencari pekerjaan. Hidup mereka penuh keterbatasan, namun mereka memiliki satu kekuatan utama, yakni kesetiaan untuk berkumpul setiap hari Minggu, berdoa bersama, dan mendengarkan sabda Tuhan.
Sebuah pertemuan yang dengan penuh makna mereka sebut sebagai malam wajib. Suatu malam dalam KTKC APP, salah satu anggota KBG men-sharingkan pengalamannya. Saudara-saudari kita di sekitar kita sedang mengalami kesulitan. Ada janda yang berkekurangan makanan, ada anak yang sakit, dan ada difabel yang hidupnya sendirian tanpa perhatian. Ruangan menjadi hening. Dalam hati mereka muncul pertanyaan. Kita sendiri juga pas-pasan. Apa yang bisa kita berikan? Keraguan pun muncul. Ada yang berkata, kalau kita membantu, nanti kita sendiri bagaimana? Yang lain menimpali. Derma itu baik, tetapi kita juga sedang susah. Saat itu, seorang ibu tua berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum lembut, "Saya tidak punya banyak, tapi saya bisa berpantang gula minggu ini. Uangnya saya masukkan dalam derma APP. Kalau Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, Tuhan juga sanggup mencukupi kita." Kata-kata itu menyentuh hati semua orang. Malam itu sesuatu berubah. KBG Maria Penolong Abadi mulai mengumpulkan derma bukan dari kelebihan, melainkan dari pantang, puasa, dan pengorbanan kecil. Ada yang menahan diri tidak membeli rokok, ada yang mengurangi jajan, anak-anak muda menyisihkan uang pulsa, bahkan ada keluarga yang berkata, "Hari ini kita makan sederhana saja supaya saudara kita bisa makan." Derma APP yang terkumpul mereka serahkan ke paroki disertai doa sederhana. Tuhan, terimalah persembahan kami yang kecil ini. Satukanlah dengan persembahan umat lain agar menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menyadari bahwa derma itu tidak berhenti di KBG atau di paroki. Dari paroki, dana APP disetor ke keuskupan dan sebagian lagi disalurkan ke PSE KWI, DSAK, serta Karina. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada mereka yang sungguh membutuhkan. Keluarga miskin, anak-anak berkekurangan, kaum difabel, serta berbagai karya pelayanan dan pemberdayaan umat. Ketika mereka mendengar bahwa dana APP dari seluruh paroki telah membantu banyak saudara yang menderita, hati mereka dipenuhi sukacita. Mereka sadar bahwa pengorbanan kecil yang mereka lakukan ternyata menjangkau banyak kehidupan. Malam itu, KBG Maria Penolong Abadi semakin memahami derma APP bukan sekedar pengumpulan uang, melainkan buah doa, pantang, dan berpuasa sebagai silih yang dipersembahkan melalui gereja untuk melayani sesama. Dana APP itu menjadi uang doa. Doa umat yang diwujudkan dalam aksi nyata agar di antara umat tidak ada yang berkekurangan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah membacakan kisah inspiratif kepada kita dengan judul Derma APP, Doa yang Menjadi
harapan. Baik Bapak Mama, kita sudah mendengarkan bersama kisah inspiratif. Dari kisah inspiratif ini, apa yang paling menguatkan iman kita dari kisah inspiratif tadi? Baik, dari kisah inspiratif tadi, saya tertarik dengan kisah ini. Apa yang paling menguatkan iman dari kisah KBG Maria Penolong Abadi sebagai komunitas yang setia berdoa. Jadi dari tema inspiratif ini atau cerita tadi, saya mengalami di KBG saya, yaitu di KBG kami hiduplah seorang janda miskin, yang dimana janda itu memiliki 2 anak, dan untuk membiayai hidupnya mereka, mama tua harus bekerja serabutan. Di tengah kehidupan mama tua itu, KBG melihat bahwa situasi mama tua itu menjadi persoalan di KBG. Maka dari situ KBG membentuk suatu komunitas. Di tengah komunitas kami membuat kegiatan yaitu aksi nyata. Aksi nyata di mana di setiap malam wajib kami bukan hanya berdoa, karena kami juga mengumpulkan sesen 2 sen demi kepentingan keluarga tersebut. Jadi dalam doa itu kita memberikan harapan dan kekuatan. Dan dilanjutkan dengan aksi nyata kita. Jadi sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu Monty. Dari kisah inspiratif tadi juga, pengalaman perjuangan apa yang pernah kita alami bersama di KBG kita masing-masing. Jadi dari kisah inspiratif tadi juga, pengalaman perjuangan apa yang pernah kita alami bersama di KBG kita dalam hidup menggereja dan berbagi. Baik, pengalaman perjuangan yang saya alami di KBG kami, KBG Santa Elizabeth Kompas. Kondisi KBG kami, umat KBG kami terdiri dari petani, guru, dan pengusaha. Dalam kondisi ini, kami mengalami kekurangan dan keterbatasan. Tetapi dengan rasa kasih dan persaudaraan, maka kami berjuang bersama-sama dengan cara kami masing-masing. Contoh konkret, misalnya kehadiran. Kehadiran di dalam doa bersama dan katekese. Kehadiran ini sangat kurang, terlebih bapak-bapak. Kehadiran yang banyak itu hanya mama-mama dan anak-anak. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Kami terus berjalan sambil kami mengajak kembali umat yang kurang aktif untuk kembali berdoa bersama dengan kami. Sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu Gina. Tadi juga di kisah inspiratif saya mendengarkan 1-2 poin tentang derma APP. Apa makna dari derma APP itu? Apakah hanya sebatas uang yang kita kumpulkan, ataukah ada hal-hal yang lain dari derma APP ini? Bisa untuk kita sharingkan bersama pada tempat ini. Baik, dari Ibu Maya. Baik, dari kisah inspiratif yang kita dengar bersama tadi, dana APP itu kita pahami bersama bahwa dana itu berasal dari
eh, kelebihan seseorang atau satu keluarga dari pantang puasa atau derma. Misalnya seorang bapak dia suka merokok. Nah, kemudian pada hari-hari tertentu misalnya hari Jumat atau hari Rabu dia memutuskan untuk berpantang rokok. Maka uang yang seharusnya dia keluarkan untuk membeli rokok akan disisipkan. Kemudian dari sisipan uang tersebut bisa kita sumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan, orang lemah, orang miskin, dan difabel. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya. Mungkin ada lagi yang lain? Oh, dari Ibu Bertin. Terima kasih, ini mungkin dari saya. Makna APP itu adalah buah sili dari pantang dan puasa yang kita lakukan selama masa prapaskah di KBG kita. Kemudian disetor ke gereja, lalu dari gereja diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti mereka yang kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Bertin. Dari kisah inspiratif tadi juga, langkah konkret apa yang perlu kita buat? Langkah konkret apa yang perlu kita buat terkait dengan mereka yang lemah ini, yang miskin, yang kecil, yang terlantar, dan yang difabel ini? Langkah konkret apa? Apa yang perlu kita buat kepada mereka ini? Mungkin kita bisa sharingkan bersama. Kalau Bapak Isa, mungkin ada? Baik, mungkin langkah konkret yang kita ambil di sini, kalau dari saya, mungkin kebersamaan malam wajib, kita bisa buatkan arisan bersama. Seperti itu. Ada yang lain mungkin dari Ibu Monty? Baik, di sini saya akan menambahkan dari Bapak Isa, bagaimana langkah konkret kita dari keempat poin dari kitab kisah inspiratif tadi. Jadi saya menyimpulkan bahwa langkah konkret yang harus kita ambil yaitu kita mengaktifkan kembali malam wajib kita dengan berdoa bersama, dan juga kita membuat aksi nyata untuk membantu kaum miskin dan tertindas atau orang yang lemah. Itu dengan contoh praktisnya, ketika di contoh saya ambilkan di KBG kami, ada tadi mama janda tadi yang punya anak kebutuhan akan alat tulis, akan uang sekolah. Jadi kami KBG mengambil alih untuk mengatasi masalah itu, dan itu sudah kami lakukan. Baik, sekian saya kembalikan. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain mau sharingkan? Mungkin dari Ibu Gina? Oh, dari Ibu Maya ya? Baik, terima kasih. Selain dari Bapak dan Ibu tadi, mungkin tadi selain mama janda, terus arisan, ada juga kita memberi makan ODGJ. Misalnya di KBG kami itu ada satu orang ODGJ yang tinggal di pasar itu, tinggalnya sendirian. Jadi untuk makan, minum, apa segala macam, kita sebagai umat yang ada di KBG itu kita wajib untuk memperhatikan. Baik, itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Mama, kita sudah mendalami kisah inspiratif dan Bapak Mama sudah sharingkan bersama kepada kita. Memang kisah inspiratif dari KBG Maria Penolong Abadi menguatkan kita, ya, menguatkan kita untuk memperlihatkan doa bersama itu bukan hanya soal kebiasaan, tetapi ruang perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kita juga diingatkan
bahwa hidup menggereja juga tidak selalu mudah. Ada saat-saat KBG yang harus berjuang mengumpulkan umatnya untuk hadir. Misalnya sudah diseringkan tadi bahwa ada umat-umat yang memang tidak hadir ke gereja, mereka dengan caranya pengurus KBG mendekatkan diri kepada mereka-mereka yang tidak hadir, mereka hadir bersama. Dan juga di APP tadi juga. Jadi Bapak Mama, APP itu bukan hanya sekadar nilai uang yang kita sumbangkan kepada mereka yang miskin atau kepada gereja, tetapi itu adalah buah dari pantang dan puasa kita. Itu adalah buah pantang dan puasa dari kita. Itu adalah Dharma APP. Jadi sekali lagi kita menyampaikan kepada umat kita, di KBG kita, di komunitas kita menyampaikan kepada mereka bahwa Dharma APP bukan soal nilai uang yang kita berikan kepada KBG atau kepada gereja, tetapi juga adalah buah dari doa kita untuk mereka yang lemah, yang miskin, yang terlantar, yang kecil, dan yang difabel ini. Dan langkah konkret yang kita buat, yaitu seperti yang diceritakan oleh Mama tadi, bukan saja kita hanya memberikan kepada mereka yang ODGJ, tetapi juga yang selama ini kita sudah buat. Kita pergi mengunjungi ketika ada orang yang meninggal, kita membawakan 1-2 sen dari kita. Kehadiran kita juga itu membuat keluarga yang berduka itu merasa dibahagiakan. Seperti itu. Baik, Bapak Mama, kita sudah mendalami kisah inspiratif terkait dengan situasi hidup kita. Sekarang juga kita akan mendalami teks kitab suci yang di 2 Korintus bab 8 ayat 1 sampai 15. Kepada Ibu saya persilakan untuk baca teks 2 Korintus bab 8 ayat 1 sampai 15. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan nurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berbahaya bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah membacakan teks 2 Korintus bab 8 ayat 1 sampai 15. Kita sudah dengarkan bersama cerita tentang jemaat Makedonia dan Paulus. Jemaat Makedonia mereka memberi meskipun mereka punya hidup juga susah. Dan Paulus ini dia menekankan kepada kita bahwa memberi dengan sukarela dan harus melebihi dari kemampuan kita. Baik Bapak Mama, jemaat Makedonia ini dia memberi meskipun dia punya hidup juga susah. Menurut Bapak dan Mama ini, apa yang bisa kita pelajari dari mereka ini untuk KBG kita dalam memberi harapan bagi mereka yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang terlantar, dan yang difabel. Mungkin dari Ibu Bertin. Baik, terima kasih. Yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia, mereka memberi dengan sukarela tanpa ada paksaan, meskipun mereka sendiri mengalami keterbatasan. Di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang memberi dengan sukarela dari keterbatasan. Beberapa waktu yang lalu di wilayah kita dilanda oleh angin yang cukup kencang, badai angin ya. Dan itu mengalami banyak sekali kerusakan. Dampaknya juga terjadi di KBG kami, di KBG Bunda Penolong Abadi. Pada saat itu ada satu mama janda punya rumah yang roboh total, rusak total. Nah, pada saat saya pergi lihat, reruntuhan rumah itu, saya merasa saya tidak berdaya. Karena apa? Karena memang pada saat itu saya juga mengalami keterbatasan ekonomi. Dan di sini iman saya diuji. Dan kebetulan pada sore harinya Bapak Ketua KBG sempat berkunjung ke rumah saya, mungkin ada keperluan keluarga. Lalu di sela-sela perbincangan kami, saya sempatkan untuk 1-2 menit membicarakan tentang bagaimana langkah selanjutnya untuk rumah mama janda tadi yang sudah roboh total. Nah, jawaban dari Bapak Ketua KBG bahwa nanti Ibu di malam Selasa baru kita bicarakan. Kebetulan di KBG kami itu doa malam wajib itu dilaksanakan pada setiap malam Selasa. Pada malam Selasa berikutnya kami berdoa di sana, lalu setelah berdoa kami mulai
berbincang-bincang, lalu kami bersepakat untuk membangun kembali rumah Mama Janda tadi atau Mama Irna tadi secepatnya. Bapak-bapak dengan berbagai macam keterbatasan kami di KBG dengan latar belakang ekonomi kami yang boleh dikatakan amat sangat terbatas, mereka dengan sukarela menyumbangkan bahan-bahan bangunan berupa bambu, kemudian pelupu, paku, lalu ada beberapa keluarga mereka menyumbangkan sedikit uang untuk belanja kebutuhan konsumsi pada saat kami mengerjakan rumah tersebut. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian ketika bahan-bahan bangunan sudah terkumpul, kami bersepakat untuk mulai kerja. Dan pengerjaan itu terjadi pada hari Rabu kemarin dan Kamis. Tapi itu pun belum selesai karena cuaca tidak bersahabat dengan kami. Terjadi hujan dan sedikit angin. Puji Tuhan, pengerjaan rumahnya sampai hari ini berkisar sekitar 70%, tinggal atap, kemudian sedikit sekatnya dan pintu. Nah, pengalaman ini mengajarkan saya bahwa iman bukan soal seberapa yang kita punya, tapi seberapa besar kita mau berbagi dari kekurangan kita. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Berti, nah ini sharing yang sangat luar biasa ya. Baik, tadi juga kita mendengarkan dari Paulus ini. Dia menekankan bahwa kita memberi harus dengan sukarela, tidak meminta imbalan. Bagaimana doa dan pantang, puasa dan derma ini di KBG kita itu bisa menjadi cara kita menunjukkan kasih kepada mereka yang membutuhkan ini. Baik, dari kitab 2 Korintus bab 8, khususnya di ayat 5, Paulus menekankan memberi dengan sukarela dan melebihi kemampuan. Di sini kami mengalami di KBG bahwa di dalam doa perkumpulan itu kita dapat menemukan permasalahan dan kita sama-sama mencari jalan keluar. Karena doa itu merupakan sumber harapan dan kekuatan bagi kaum miskin, lemah, dan tak berdaya. Nah, itu yang diwujudkan dalam doa sehingga mereka mendapat kekuatan. Nah, di samping itu kita juga melakukan di masa Prapaskah ini kita berpantang. Buah dari pantang itu, jadi contohnya mama-mama yang selama ini setiap hari Selasa, hari pasar itu biasa membeli sirip pinang dengan 20.000, dengan harga 20.000. Di situ kita menyadarkan bahwa uang 20.000 itu mama-mama sudah mulai merasakan ada teman atau keluarga kita yang sangat membutuhkan. Dari situ uang yang 20.000 dia sisihkan untuk masuk ke kotak derma. Di setiap keluarga punya kotak derma. Jadi kotak derma itu dia kumpulkan uang pantangnya ya selama 3 minggu ini, dan dia sudah berikan kepada mama tua yang mama janda tadi yang saya ceritakan tadi dari awal, bahwa mama tua itu sangat membutuhkan karena di rumahnya tidak ada beras. Dan dari KBG kami mengambil kebijakan bahwa uang yang kita kumpul ini bukan saja untuk kita kumpul ke paroki, ke gereja untuk diteruskan, tetapi kita melihat situasi dan kondisi yang dekat di tengah-tengah kita yang sedang dialami oleh mama janda ini. Maka uang itu kami pergunakan untuk mama itu beli beras dan kebutuhan lain. Yang berikut, jadi kita juga
selama masa Prapaskah ini kita mengambil 1 hari untuk berpuasa. Mengambil 1 hari untuk berpuasa di saya punya keluarga, saya memutuskan setiap hari Jumat. Jadi hari Jumat saya sudah menjelaskan kepada anggota keluarga bahwa kita makan cukup 2 kali, yaitu pagi dengan malam. Jadi makan siangnya ditiadakan. Dari uang lauk yang untuk kebutuhan itu, siang itu dan beras, itu kami sisihkan di kotak derma wajib. Dan itu untuk kami teruskan ke paroki untuk dialihkan ke pusat ke keuskupan untuk kebutuhan orang lain yang sangat membutuhkan. Jadi sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Monty. Mungkin ada lagi yang lain, Ibu Maya. Oke, baik. Mungkin dari tadi kita berbicara pada KBG, mungkin saya akan men-sharingkan sedikit mengenai memberi dengan sukarela ini yang ditekankan oleh Paulus sendiri dari OMK, dari orang muda. Jadi untuk hal memberi ini kita tidak semata-mata memberi uang, kita bisa memberi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk dukungan. Jadi untuk pengalaman kami orang muda, misalnya ada orang meninggal, jadi kita akan membantu mereka dengan cara waktu misa kita menanggung kor. Jadi itu kita menyumbangkan waktu, menyumbangkan tenaga untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain itu juga untuk dana, waktu itu ada misalnya ada sanak saudara kita yang mengalami bencana misalnya, jadi tugasnya orang muda kita yang lebih dekat dengan umat. Jadi orang muda akan turun ke lapangan, ke rumah-rumah umat untuk meminta sumbangan untuk nanti diserahkan kepada sanak saudara kita yang mengalami bencana tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya. Memang cerita ini sangat menarik ya untuk kita dengarkan bersama. Dalam kehidupan bersama kita juga, ya, kita juga harus diajak untuk menonjol dalam kasih dan ketekunan kita. Ya, jadi Bapak Mama dalam kehidupan bersama kita juga kita diajak untuk menonjol dalam kasih dan ketekunan kita. Bagaimana KBG bisa saling menopang dan membantu anggota yang mengalami kesulitan. Baik, terima kasih. Dengan adanya hidup bersama, di sini saya sedikit men-sharingkan di KBG kami untuk kebersamaan di sini dan juga hidup menonjol dalam kasih dan ketekunan. Kami melakukan kegiatan yang namanya doa wajib bersama. Di dalam doa wajib bersama ini banyak hal yang kami bicarakan di situ, termasuk arisan. Di dalam arisan ini kami sudah sepakat bersama dalam doa wajib itu setiap 1 minggu kami sepakat arisannya 10.000. Arisan ini dapat membantu keluarga yang pada malam itu kami doakan di rumah itu. Uang yang kami kumpulkan itu disisihkan 10.000 ke kotak malam wajib yang kami galakan bersama. Kemudian uang yang sisanya diperuntukkan kepada keluarga yang kami doakan itu. Kemudian dalam
APP Aksi Puasa Pembangunan ini, dengan adanya puasa dan pantang, kami juga bersepakat bersama di dalam KBG itu, kami melakukan pengumpulan uang dari keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki. Kami sepakat mengumpulkan uang itu bagi anak-anak yang sementara sedang kuliah, masa-masa semester-semester akhir. Dan di sini kami sepakat mengumpulkan uang dari keterbatasan kami ini, dan juga kami harus mengetahui kira-kira uang ini diperuntukkan untuk apa. Maka di sini kami harus menghadirkan anak yang kuliah ini, dia sedikit menjelaskan kira-kira sampai di mana dia sudah mungkin sebelum selesai ataukah mungkin sementara kuliah, maka uang ini kami berikan jangan sampai cuma-cuma. Iya, benar-benar uang ini membutuhkan dan juga benar-benar ya seperti itu. Maka di sini kami sepakat dalam minggu-minggu ini kami mulai mengumpulkan uang itu, dan kami mengumpulkan lalu kemudian kami memberikan kepada anak yang sementara kuliah. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Bisa mungkin Sedikit. dari Ibu, silakan. Baik, terkait dengan poin yang ketiga, dalam hidup bersama kita diajak menonjol dalam kasih dan ketekunan. Nah, bagaimana saya melihat di poin ini, kita harus membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan. Di sini kebetulan saya ini sehari-harinya kerja saya kan sebagai perangkat desa. Jadi di mana saya melihat ada warga saya yang kesulitan. Yang kesulitan dalam hal ini mereka punya dokumen kependudukan, identitas kependudukannya belum resmi untuk menjadi warga desa. Jadi ada beberapa keluarga yang pendatang yang belum diurus SKPBNI-nya, maka kami dari desa mengurusnya supaya keluarga tersebut itu bisa mendapatkan bantuan sosial, bisa dikenal oleh negara. Ketika mereka belum mengurus dokumennya, berarti mereka tidak diakui menjadi warga desa. Makanya kami dari pihak pemerintah kami mengurusnya, karena mereka mengeluh mendapat kesulitan dalam mengurus dokumen ini, sehingga mereka semua tercover dalam daftar kependudukan di desa kami, sehingga bantuan sosial itu dapat menyentuh untuk keluarga tersebut. Jadi itu yang pernah kami lakukan. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Ibu Monty. Memang di pertanyaan ketiga ini bagaimana kita saling menopang kepada mereka yang membutuhkan itu. Di KBG saya juga, di stasi saya juga, ya kami sudah buat bersama doa malam wajib. Di sana juga bukan kami cuma hanya doa, tetapi kami juga bicarakan tentang masalah-masalah sosial di sekitar kami. Misalnya masalah di sekitar kami itu, kami di stasi Retekombo sementara bangun gereja, saya sebagai ketua stasinya itu membebankan setiap kakak itu dengan besarnya 200.000. Dan mereka merasa bahwa uang 200.000 itu begitu besar, tetapi saya menyarankan kepada mereka, marilah kita mengumpulkan uang kita dari doa malam wajib itu 10.000, kita membantu mereka yang belum store untuk pembangunan gereja ini. Ini juga sangat membantu dan sangat menopang bagi KBG yang memang merasa kesulitan. Dan saya juga melihat bahwa di KBG kami juga ketika ada yang meninggal, kami pergi kunjung, pergi melayat. Kami juga membantu keluarga yang berduka itu
bukan saja kami hanya hadir dan berdoa, tetapi ada hal-hal yang kami bawakan. Misalnya kalau budaya kami orang Liau ini, bawa kopi, gula, itu wajib kami bawa ketika pergi melayat itu. Baik, ini terkait dengan bagaimana kita menopang KBG kita yang mengalami kesulitan. Baik Bapak Mama, Paulus tadi juga menekankan kepada kita dan mau mengingatkan kepada kita supaya kita bisa menutupi yang kekurangan dari orang lain ini. Jadi bagaimana di KBG kita bisa menjadi jembatan solidaritas bagi mereka yang kecil, yang lemah, yang menderita, yang terlantar dan yang difabel ini. Bagaimana kita bisa menutupi kekurangan dari mereka ini? Mungkin dari Ibu Maya, saya persilakan. Oke, baik. Jadi saya men-sharingkannya kembali dari orang muda. Untuk Paulus mengingatkan bahwa yang berlebihan harus menutupi kekurangan yang lain. Ini maksudnya agar tidak ada kesulitan di tengah KBG atau umat yang dibiarkan begitu saja. Jadi dalam hidup pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Maka yang lebih itu tugasnya menutupi yang kurang. Jadi untuk aksi nyata baru-baru kami menjalankannya itu baru mungkin tiga hari yang lalu. Sekarang ada pembangunan SMA baru, kemudian ini membutuhkan banyak tenaga untuk membangun sekolah darurat ya awalnya. Jadi untuk pengerjaan itu dibebankan kepada orang tua, ya. Jadi sebagai orang muda apa salahnya kita lebih kuat dari orang tua. Jadi kami menawarkan diri untuk apa yang bisa dibantu, kami bantu kerja. Jadi kami bersepakat untuk 1 hari kami mengangkut kayu dari hutan, karena untuk membangun ini palingan yang lebih susahnya itu angkat kayu, karena jaraknya dari hutan ke tempat membangun SMA itu. Jadi saya rasa mungkin kalau untuk orang tua, kita kasihan orang tua harus jalan dari hutan, pikul dengan kayu yang baru disensor ke tempat itu. Jadi akhirnya kami orang muda bersepakat untuk sebaiknya kita saja yang mengambil tugas itu. Jadi untuk dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya. Mungkin ada lagi yang lain? Oh, dari Ibu Munti. Baik, di sini saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh orang muda. Dalam Paulus mengingatkan yang punya lebih menutupi kekurangan orang lain. Di sini lagi-lagi kami mengalami di KBG kami. Jadi di KBG itu contoh kewajiban umat. Kewajiban umat itu tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, tertindas seperti janda dan yatim piatu. Mereka tidak memenuhi iuran paroki. Jadi untuk mempermudah kami membentuk arisan KBG. Arisan itu khusus untuk memenuhi kewajiban umat ke paroki. Jadi itu kami lakukan setiap bukan saja di malam wajib, tetapi di bulan Mei dan bulan Oktober. Itu derma kami dibagi 2, 1 untuk kebutuhan operasional KBG dan 1 untuk kami sumbangkan untuk mendorong keluarga yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban-kewajiban umat di paroki. Jadi sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Munti yang menambahkan. Baik, Bapak Mama, kita sudah mendalami teks kitab suci 2 Korintus bab 8 ayat 1 sampai 15. Memang jemaat Makedonia ini dia memberi
atau mereka memberi dengan sukarela meskipun hidup mereka terbatas, Bapak Mama ya. Mereka dalam kehidupan mereka terbatas, tetapi mereka mau membantu, mau memberi kepada mereka yang berkekurangan. Kita memberi juga harus jangan meminta imbalan, tapi harus dengan tulus hati. Ini yang ditekankan oleh jemaat Makedonia ini. Kita memberi harus dengan setulus hati. Di dalam teks Korintus ini juga Paulus menekankan juga bahwa kita juga harus memberi dengan sukarela. Memberi dengan sukarela. Bahkan harus melebihi dari kemampuan kita. Dari kemampuan kita. Baik Bapak Mama, ini sekedar informasi saja. Tadi kita bicara tentang APP, mungkin pasti kita akan bertanya banyak tentang APP ini ya. Jadi saya akan sampaikan terkait dengan aksi pembangunan ini. Yang kita galakan, kita kumpulkan bersama akan digunakan kembali Bapak Mama ya. Jadi semua hasil APP akan dikumpulkan ke keuskupan itu 30% Bapak Mama. Ya, 30% dari pengumpulan itu diserahkan juga bukan mengendap di keuskupan, tetapi diteruskan juga ke KWI. Ya, di KWI sebagai APP nasional. Sedangkan yang 70% itu ditinggalkan di keuskupan masing-masing. Di Indonesia ini juga dari 70% ini ditinggalkan di keuskupan kemudian menjadi 100% akan dialokasikan dengan pembagian sebagai berikut ya Bapak Mama, supaya ini kita ketahui bersama. 40% itu untuk kegiatan komisi di biro lembaga pastoral, kecuali Komsos, Kitab Suci, KKI dan PSE. Jadi mereka tidak mendapatkan uang APP ini yang 40% ini. Yang 20%-nya itu untuk kegiatan darurat kebencanaan sebagai sosial ketatwa. Ini Bapak Mama kita di Paroki Wolofeo ini baru-baru kita ada dapat ya Bapak Mama ya. Kita ada dapat. Ada sumbangan. Ini itu ambil dari 20% dari APP kita Bapak Mama. Dan ini bukan dibagikan kepada kita yang merasa apa ya istilahnya kita yang mampu, tetapi bagi mereka yang membutuhkan. Misalnya contoh baru-baru itu ada bencana di sini itu saya bersama orang muda, bersama Romo Karel, kami membagikan itu sampai di ujung paroki ini itu di Watu Kela itu terakhir. Itu dengan hujan angin juga Bapak Mama. Baik, yang berikutnya itu yang 30% itu juga diserahkan ke KWI, akan dikelola oleh Komisi PSE KWI yang diperuntukkan kepada keuskupan. Keuskupan mengajukan proposal pengembangan ekonomi umat berdasarkan rekomendasi uskup dan Komisi PSE keuskupan. Jadi yang 30% ini yang dimaksudkan itu bahwa misalnya contoh yang Bapak Mama yang anaknya sekolah itu ada bantuan juga dari sana. Misalnya ada rehab-rehab di sekolah, di gereja, ataupun di umat itu bisa juga ambil dari uang yang 30% itu. Jadi Bapak Mama itulah APP kita yang perlu kita ketahui bersama. Baik Bapak Mama, sebelum kita mengakhiri pertemuan katekese kita pada sore hari ini, ada rencana tindak lanjut. Kira-kira yang kita bicarakan tadi, yang kita sharingkan bersama tadi, apa yang perlu kita buat di komunitas kita masing-masing, di KBG kita masing-masing. Rencana tindak lanjut ini. Ini aksi nyata yang perlu kita buat. So ya baik dari Ibu. Baik, ini hanya mengusulkan saja karena kita yang hadir di sini ini kita dari beberapa KBG. Apakah bisa RTL itu kita kembali ke KBG kita masing-masing? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Ini diusulkan dari Ibu bahwa kita berasal dari KBG kita ini ya bukan cuma satu KBG tetapi dari stasi yang lain juga ini. Jadi kembali lagi ke KBG kita masing-masing. Bagaimana kita setuju ya? Sepakat. Sepakat ya? Ya. Baik. Ini kapan kita laksanakan Bapak Mama? Kira-kira ini. Ya, di dalam minggu ini dan seterusnya sampai masa puasa berakhir.
Baik, ini diusulkan dari Ibu Monti, mungkin dalam minggu ini dan mungkin juga selama masa Prapaskah ini. Baik ya, Bapak Mama. Ini waktunya di mana pasti kita sudah tahu bersama, pasti di kita punya komunitas masing-masing. Nah, kalau pertanyaan siapa yang bertanggung jawab, pasti itu adalah kita yang menjadi fasilitator yang di sini, itu yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, Bapak Mama, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pelenggaran-Mu yang senantiasa menyertai kami dalam kegiatan katekese sore ini. Semoga apa yang kami bicarakan bersama dapat kami lakukan, dan apa yang kami lakukan membuahkan cinta bagi sesama kami yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang terlantar, dan yang difabel. Gerakkanlah hati dan budi kami ya Bapa, agar kami senantiasa peka dan peduli terhadap sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu. Di dalam KBG, di dalam KBG iman tumbuh dan berakar kuat, doa dan sabda menuntun perjalanan. Ekaristi sumber kasih setia yang menyatukan devosi dan katekese, teguhkan perutusan. Dukin alto maju melayani, rayakan iman, wartakan perjuangan. KBG beriman, sejahtera dan solider. Dalam terang sabda Allah membebaskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, sayonara, bye-bye.